Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman Tuhan. Kita hari ini akan belajar tentang arti bersekutu. Banyak gereja punya acara persekutuan, tetapi belum tentu mengalami hidup persekutuan. Kita perlu memahami persekutuan itu secara mendalam di dalam Kristus. Karena persekutuan menjadi sebuah hal yang merupakan keteladanan kasih di dalam kekristenan. Kekristenan berdampak karena persekutuan yang dimiliki oleh gereja Tuhan. Kita bisa melihat banyak kesaksian di dalam Alkitab bagaimana para rasul bahkan murid-murid Tuhan mengajar tentang arti dan makna serta dampak dari persekutuan itu. Ada satu relief di Candi Borobudur yang menggambarkan seekor angsa yang sangat cantik, seekor angsa dengan dua kepala. Kepala yang satu ditopang dengan leher yang tinggi dan kepala yang kedua ditopang dengan leher yang pendek. Kepala yang tinggi ini selalu makan makanan yang sangat enak. Kepala yang pendek dengan leher yang pendek ini dia nggak bisa menggapai makanan yang enak itu karena dia ada di bawah. Kepala yang pendek ini selalu menengadah ke atas berharap dari kepala yang tinggi untuk menjatuhkan makanan, tetapi tidak pernah diberikan makanan yang dijatuhkan. Lalu pada satu waktu kepala yang ditopang oleh leher yang pendek ini merasa bahwa dia ingin juga menikmati makan. Lalu dia makan makanan-makanan yang ada di bawah. Dan dia makan rumput-rumput yang beracun. Dia makan rumput itu dan apa yang akhirnya terjadi? Seekor angsa dengan dua kepala ini akhirnya mengalami sakit perut yang luar biasa. Dan angsa ini mati. Relief di Candi Borobudur ini mau mengisahkan tentang ajaran Buddha. Bagaimana kehidupan kita itu sangat memerlukan orang lain. Gambaran relief ini mau menggambarkan kepada hidup kita juga. Sebagai orang percaya, bagaimana kehidupan kita mengikut Kristus itu mesti menghadirkan persekutuan sebagai orang yang sedang menghidupi kasih Allah. Kalau kita ini adalah tubuh Kristus, maka Kristus adalah kepalanya. Dan itu menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita bergereja, yaitu bersekutu. Kita bisa melihat beberapa bagian, ada dua bagian yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu Kisah Rasul pasal 6. Yang pertama kita lihat Kisah Rasul pasal 6, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketujuh. Kisah Rasul 6 ayat 1 dan ayat 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam mempercayakan diri, menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu lihat Kisah Rasul pasal 6 ini. Berawal dari sebuah situasi sungut-sungut dari janda-janda Yahudi berbahasa Yunani. Orang-orang Yahudi yang pernah merantau dan kemudian pulang ke Yerusalem dan keberadaan mereka jauh lebih miskin daripada orang-orang Yahudi, termasuk janda-janda Yahudi yang berbahasa Aram. Janda-janda Yahudi berbahasa Yunani ini karena mereka orang perantauan yang kemudian kembali ke Yerusalem, mereka sangat kekurangan. Lalu mereka merasa diabaikan.
Lalu mereka mengungkapkan harapan mereka kepada kehidupan jemaat. Lalu apa yang dilakukan oleh para rasul? Para rasul membentuk pelayan-pelayan meja untuk memperhatikan mereka. Yang kemudian kita kenal dengan para diaken. Kita kenal dengan 7 orang diaken yang mengerjakan pelayanan meja, pelayanan trapeza. Pelayanan meja artinya menyediakan makanan dan menyediakan uang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa melihat bagaimana persekutuan mereka menjadi persekutuan yang kemudian berdampak besar bagi jemaat mula-mula. Ketika mereka menyelesaikan persoalan sungut-sungut dari janda-janda Yahudi berbahasa Yunani, persekutuan yang merangkul, persekutuan yang menjawab pergumulan mereka, persekutuan itu kemudian menghadirkan berkat yang luar biasa. Dikatakan di ayat 7, bertambah banyak orang-orang yang percaya akan firman Tuhan, bahkan para imam menyerahkan diri dan percaya. Bagian yang kedua dalam Alkitab adalah 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-21 dan 22. Sebuah bagian di mana Rasul Paulus menegur tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 21 dan 22. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah yang memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Bapak Ibu perhatikan, Rasul Paulus sangat serius melihat tentang persekutuan. Karena di dalam persekutuan itulah ada keteladanan kasih. Pelayanan meja, pelayanan cinta kasih itu menjadi bagian bagaimana pelayanan kasih dan persekutuan kita itu sesungguhnya terjadi. Orang akan melihat bagaimana kita bersekutu, bagaimana kasih kita kepada banyak orang. Rasul Paulus tidak ingin membuat kemudian meja orang kaya sama dengan meja orang miskin. Rasul Paulus hanya ingin menunjukkan bagaimana meja orang yang kaya ini tidak hanya dikuasai dan ditempati oleh orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang kaya ini mau berbagi dengan meja orang-orang miskin. Tidak seperti yang terjadi di Korintus. Orang-orang kaya berkumpul di meja mereka, bahkan makan sampai mabuk. Tetapi meja orang miskin menjadi meja yang kosong dan mereka hidup dalam kelaparan. Apakah kita hari ini hidup dalam persekutuan yang sejati? Apakah hari ini persekutuan kita memuliakan Kristus? Apakah hari ini Kristus menjadi nyata, dilihat oleh banyak orang di dalam persekutuan cinta kasih kita? Lihatlah diri kita. Apakah kita hidup di dalam cinta kasih dan persekutuan yang benar? Atau kita sama dengan dunia? Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup dalam persekutuan supaya dunia memuliakan Kristus.